Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari Hairunisa Rahmawati absen 17, Pinkan Gadis Saltuheru absen 26, Priyanka Apradiva 7, Rosalinda Sunjaya Putri absen 32. Kami hari ini akan melakukan praktikum gelombang cahaya. Pertama, sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan definisi-definisi umum dari beberapa pengertian. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik karena bisa merambat tanpa memerlukan medium perantara. Cahaya juga merupakan gelombang transversal. Sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan definisi-definisi umum dari beberapa pengertian. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik karena bisa merambat tanpa memerlukan medium perantara. Cahaya juga merupakan gelombang transversal. Rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Pemantulan cahaya pada dasarnya adalah proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Hukum dari pemantulan cahaya. Pertama ada sinar datang, sinar pantul terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotongan pada satu titik. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian pembiasan cahaya atau refraksi adalah peristiwa membeloknya arah rambat cahaya karena ada perbedaan medium. Hukum pembiasan cahaya ada beberapa hukum, yaitu 1. Garis normal dan sinar bias terletak satu bidang datar. 2. Pembagian antara sinus sudut datang, sudut bias menghasilkan suatu nilai yang disebut indeks bias. Dan yang terakhir adalah sudut pembias prisma. Prisma adalah benda bening atau transparan terbuat dari gelas yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu yang berfungsi menguraikan sinar yang permukaan ini disebut bidang pembias, dan sudut yang dibentuk oleh kedua bidang pembias disebut dengan sudut pembias. Sudut yang dibentuk antara perpanjangan sinar yang menuju prisma dengan perpanjangan sinar. Sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk antara perpanjangan sinar yang menuju prisma dengan perpanjangan sinar yang keluar dari prisma. Pada pemantulan cahaya, kita akan melakukan beberapa percobaan. Percobaan pertama dengan medium satunya yaitu udara. Kemudian medium 2-nya yaitu air. Dengan indeks biasnya 1,33. Kita masukkan sudut datangnya yaitu 15 derajat. Maka akan menghasilkan sudut pantulnya yaitu 15 derajat. Kemudian kita akan melakukan percobaan kedua dengan medium pertamanya yaitu udara dan medium keduanya yaitu kaca. Dengan indeks biasnya 1,50. Kemudian sudut datangnya kita masukkan yaitu 30 derajat. Maka akan menghasilkan sudut pantulnya yaitu 30 derajat. Kemudian percobaan ketiga, kita akan memasukkan medium pertamanya yaitu udara dan medium keduanya yaitu minyak goreng. Kita pilih custom, kemudian indeks biasnya kita masukkan 1,47. Setelah itu sudut datangnya kita masukkan yaitu 45 derajat. Maka akan menghasilkan sudut pantulnya yaitu 45 derajat. Kemudian percobaan keempat, medium satunya masih sama yaitu udara dan medium 2-nya air. Setelah itu indeks biasnya yaitu 1,33 dan kita atur sudut datangnya jadi 60 derajat. Setelah itu akan menghasilkan sudut pantulnya yaitu 60 derajat. Kemudian percobaan yang kelima, medium satunya masih udara dan medium 2-nya yaitu kaca. Dengan indeks biasnya 1,50 dan kita atur sudut datangnya yaitu 75 derajat.
maka akan menghasilkan sudut pantulnya yaitu 75 derajat. Pada pembiasan cahaya, percobaan pertama yaitu menggunakan medium air dengan indeks angka 1,33 dan medium kedua yaitu gelas dengan indeks 1,5 dan sudut datangnya adalah 15. Pas yang didapatkan akan seperti ini. Untuk percobaan kedua, kita akan menggunakan medium satunya yaitu udara dengan indeks 1,5 dan medium keduanya adalah air dengan indeks 1,33 dengan sudut datang 30 derajat. Kemudian percobaan ketiga, kita akan menggunakan minyak goreng. Namun karena di pilihan minyak goreng tidak ada, maka kita akan paskan dan kita sesuaikan indeksnya yaitu 1,47. Kemudian medium 2 nya adalah air tetap dengan sudut datangnya 45 derajat. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk percobaan keempat, medium pertamanya kita akan menggunakan air dan medium keduanya kita akan menggunakan kaca dengan indeks 1,54. Kita sesuaikan ya. Dan sudut datangnya yaitu 60 derajat. Untuk percobaan terakhir, kita akan menggunakan medium pertamanya yaitu udara dan medium keduanya adalah kaca dengan sudut datang 75 derajat. Maka ini hasil yang akan didapat. Ini saya akan mempraktekkan tentang pembiasan cahaya pada prisma. Untuk praktek kali ini saya menggunakan web atau link yaitu pet.colorado.edu. Untuk prakteknya mari kita mulai. Di sini saya menggunakan yang segitiga. Lalu untuk lingkungannya atau medium yang pertama menggunakan udara dan untuk sinarnya menggunakan yang 650 nanometer. Dan medium kedua atau materialnya menggunakan gelas. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan garis normal dan garis protraktornya dan dibantu untuk mengukur menggunakan busur. Cobaan pertama yaitu sudut 45 derajat. Nah, di sini adalah sudut datang yaitu 45 derajat. Ini sudut bias yang pertama. Ini sudut datang yang kedua dan ini sudut bias yang kedua. Nah, kita akan menghitung sudut bias 1 dan sudut datang 2 menggunakan busur. Nah, sudut bias 1 dan sudut datang 2 akan sama. Jadi, akan seperti ini. Garis normal sudah menghadap 0 derajat dan yang garis sebelah sini sudah menghadap 30 derajat. Dan kita bisa menghitung dengan cara sudut datang per sudut bias sama dengan N2 per N1. Nah, N itu adalah indeks bias. Indeks bias yang kita punya atau yang kita gunakan yaitu udara dan gelas. Untuk indeks gelas itu 1,5 dan untuk indeks bias udara yaitu 1. Maka jadinya 45 derajat per R1 atau sudut bias sama dengan 1,5 dibagi 1. Maka sudut bias yang dihasilkan adalah 30 derajat. Dan untuk mencari sudut bias keduanya
itu caranya sama seperti sebelumnya, tetapi yang beda kan sudut datang pertama itu udara ke gelas, sedangkan sudut datang yang kedua itu gelas ke udara. Maka caranya tinggal dibalik, yang tadinya N2 per N1 menjadi N1 per N2. Maka cara menghitungnya itu sudut datang per sudut bias sama dengan N1 per N2. Sudut datangnya kan 30 derajat. Nah, dibagi sudut bias yang kita cari. Nah, N1 tadi kan indeks biasnya itu udara itu 1 per indeks bias gelas itu 1,5. Jadi 30 derajat per sudut bias sama dengan 1 per 1,5. Hasilnya 45 derajat. Setelah kita sudah menemukan hasil dari sudut datang yang pertama dan sudut bias yang kedua serta sudut pembias, maka kita dapat mencari sudut deviasinya. Sudut deviasi sama dengan sudut datang yang pertama ditambah sudut bias yang kedua dikurang dengan sudut pembias. Sudut datang yang pertama itu kan 45 derajat ditambah sudut bias kedua itu 30 derajat dikurang sudut pembias yaitu 60 derajat, maka hasilnya adalah 15 derajat. Percobaan yang kedua, sudutnya adalah 90 derajat. Untuk menghitung sudut bias 1, sudut datang 2, dan sudut bias 2, kita dapat menghitung dengan cara sama seperti dengan percobaan yang pertama. Hasil dari sudut bias 1 dan sudut datang 2 adalah 60 derajat, sedangkan hasil dari sudut bias 2 adalah 90 derajat. Dan untuk sudut pembiasnya sama seperti percobaan yang pertama, yaitu 60 derajat. Maka sudut deviasinya sama dengan sudut bias 1 ditambah sudut bias 2 dikurang sudut pembiasnya, yaitu 60 ditambah 90 dikurang 60. Hasilnya adalah 90 derajat. Untuk percobaan yang ketiga, sudutnya adalah 135 derajat seperti yang di video. Nah, untuk menghitung sudut bias 1 dan sudut datang 2, caranya seperti percobaan pertama dan percobaan kedua, yaitu I1 per R1 sama dengan N2 per N1. Hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian untuk menghitung sudut bias kedua, itu caranya juga sama seperti percobaan pertama dan percobaan kedua, yaitu I2 per R2 sama dengan N1 per N2, maka hasilnya 135 derajat. Kemudian sudut pembiasnya sama, yaitu 60 derajat, maka sudut deviasinya adalah sama dengan I1 ditambah R2 dikurang sudut pembias, sama dengan 135 derajat ditambah 90 derajat dikurang 60 derajat, maka hasilnya adalah 165 derajat. Untuk percobaan yang keempat, sudutnya adalah 180 derajat. Maka kurang lebih bentuk sudutnya seperti ini. Maka cara untuk menghitung sudut bias pertama dan sudut datang kedua adalah sama seperti dengan percobaan pertama, kedua, dan ketiga, yaitu I1 per R1 sama dengan N2 per N1. Dapat hasilnya adalah 120 derajat. Dan selanjutnya untuk menghitung sudut bias 2, caranya juga sama seperti percobaan pertama, kedua, dan ketiga, yaitu I2 per R2 sama dengan N1 per N2, maka hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sudut pembiasnya juga sama, yaitu 60 derajat, maka sudut deviasinya adalah sama dengan I1 ditambah R2 dikurang sudut pembiasnya,
Berarti 180 derajat ditambah 120 derajat dikurang 60 derajat. Maka hasilnya 240 derajat. Kemudian untuk percobaan yang kelima, sudutnya adalah 225 derajat. Saya kurang paham untuk mencari sudut atau membentuk sudutnya, tetapi saya menghitung sudut bias pertama dan sudut datang keduanya. Hasil yang saya dapat adalah 150 derajat. Kemudian untuk sudut bias kedua, caranya juga sama seperti percobaan sebelumnya. Yang saya dapat hasilnya adalah 225 derajat. Untuk sudut pembiasnya sama juga seperti percobaan sebelumnya, yaitu 60 derajat. Maka sudut deviasinya sama dengan I1 ditambah R2 dikurang sudut pembias, yaitu sama dengan 225 derajat ditambah 150 derajat dikurang 60 derajat. Maka hasilnya adalah 315 derajat. Setelah melakukan praktikum, kita dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari pemantulan cahaya adalah sudut pantul nilainya sama besar dengan sudut yang datang. Kemudian dari pembiasan cahaya, makin besar maka semakin kecil sudut bias. Mereka akan selalu bertolak belakang. Kemudian dari pembiasan dalam prisma, kita mendapat dua kesimpulan, yaitu yang pertama dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bentuk, dan kerapatan medium yang digunakan. Yang kedua, semakin rapat materialnya atau mediumnya, semakin besar sudut hasil pembiasannya. Berikut adalah kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.